Om Swastiastu, selamat pagi Pak Erik selaku dosen fasilitator kami di Keperawatan Medikal Bedah, Profesi Nurse, Stikes Buleleng tahun 2020. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menyajikan sebuah presentasi mengenai asuhan keperawatan pada pasien stroke hemoragik. Namun sebelum lanjut, perkenalkan anggota kami dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Ika Dek Mulyana sebagai moderator. Yang kedua Niluh Putu Aprilia Sugiantari sebagai pemateri pertama. Gede Hendra Kusuma Darmawan sebagai pemateri kedua. Ketut Krisnasari sebagai pemateri ketiga. Niluh Chandra Laksmi sebagai pemateri keempat. Dewa Made Dika Sancaya sebagai pemateri kelima. Gusti Putu Ayu Febri Sinta Dewi sebagai pemateri keenam. Loh Sri Budiartini sebagai pemateri ketujuh. Komang Ayu Ratna Kesari sebagai pemateri ke-8. Niketut Apriliani Devi sebagai pemateri ke-9. Dan yang terakhir Alit Adi Gunawan sebagai notulen sekaligus operator untuk presentasi hari ini. Baik, seperti biasa presentasi hari ini saya bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama sesi penyajian materi oleh masing-masing pemateri. Yang kedua sesi diskusi atau tanya jawab. Dan yang ketiga sesi penutup. Baik, sekarang kita akan mulai presentasinya. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penyakit. Yang pertama ada pengertian dan epidemiologi. Menurut WHO, stroke merupakan penyakit neurologis umum yang menimbulkan tanda-tanda klinis yang berkembang sangat cepat berupa defisit neurologis vokal atau global, berlangsung selama 24 jam atau lebih, dan dapat menyebabkan kematian. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah yang mengakibatkan otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen sehingga terjadi kematian sel atau jaringan otak. Menurut Nuarif dan Kusuma 2015, stroke hemoragik adalah gangguan perdarahan otak yang menyebabkan defisit neurologis mendadak akibat dari pecahnya pembuluh darah otak dengan tanda gejala sesuai dengan daerah vokal otak yang terganggu. Pada epidemiologinya, stroke menempati urutan kedua penyebab penyakit terbanyak di dunia dan menyebabkan 6,2 juta kematian pada tahun 2011, ini menurut WHO 2017. Selain menyumbang angka kematian tinggi akibat stroke, Indonesia juga memiliki angka beban stroke terbanyak kedua setelah Mongolia, yaitu sebanyak 3.382,2 atau 100.000 orang. Prevalensi stroke di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 10,9% dan mengalami kenaikan sebanyak 3,9% dalam 5 tahun terakhir dengan sebaran hampir merata di seluruh pulau di Indonesia. Penderita stroke tertinggi pada Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebanyak 14,7% dan terendah pada Provinsi Papua yaitu 4,1%. Etiologinya, menurut Nuarif dan Kusuma, faktor-faktor yang menyebabkan stroke ada 2, yaitu faktor yang tidak dapat dirubah dan faktor yang dapat dirubah. Faktor yang tidak dapat dirubah ada 3, yaitu jenis kelamin, usia, dan keturunan. Sedangkan faktor yang dapat dirubah ada 4, yaitu yang pertama, hipertensi, penyakit jantung, kolesterol, dan diabetes mellitus. Yang kedua ada merokok, minum alkohol, obesitas, dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga ada faktor gaya hidup dan kurangnya olahraga. Dan yang terakhir ada stres emosional. Klasifikasi stroke hemoragik ada 2, yaitu perdarahan intraserebral dan perdarahan ekstraserebral. Perdarahan intraserebral diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah intraserebral sehingga darah keluar dari pembuluh darah dan kemudian masuk ke dalam jaringan otak. Yang kedua, perdarahan ekstraserebral adalah masuknya darah ke ruang subarachnoid baik dari tempat lain dan
sumber perdarahan berasal dari rongga itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari stroke hemoragik. Otak merupakan bagian tubuh yang sangat sensitif terhadap oksigen dan glukosa karena jaringan otak tidak dapat menyimpan kelebihan oksigen dan glukosa seperti organ lain seperti otot. Apabila aliran darah ke otak terhambat, maka akan terjadi iskemia dan mengakibatkan gangguan metabolisme yang terjadi di otak yang kemudian berujung pada gangguan perfusi cerebral. Area otak yang mengalami hipoperfusi disebut dengan penumbra. Jika aliran darah ke otak terganggu lebih dari 30 detik, maka pasien akan mengalami penurunan kesadaran. Dan apabila aliran darah terganggu lebih dari 4 menit, maka akan terjadi kerusakan jaringan otak secara permanen. Untuk mempertahankan aliran darah ke otak, maka tubuh akan melakukan 2 mekanisme, yaitu mekanisme anastomis dan mekanisme autoregulasi. Mekanisme anastomis berhubungan dengan suplai darah ke otak untuk pemenuhan kebutuhan oksigen dan glukosa. Sedangkan mekanisme autoregulasi adalah bagaimana otak melakukan mekanisme atau usaha sendiri untuk menjaga keseimbangan. Misalnya pada kondisi hipoksemia, maka secara otomatis pembuluh darah otak akan mengalami vasodilatasi. Selanjutnya dari pemaparan patofisiologi sebelumnya, dapat kita ambil 5 diagnosa perawatan yang mungkin muncul pada pasien stroke hemoragik, yaitu yang pertama gangguan perfusi jaringan cerebral akibat dari pendarahan pada arachnoid ataupun ventrikel otak. Yang kedua, defisit perawatan diri, hambatan mobilitas fisik, dan resiko ketidakseimbangan nutrisi. Masalah tersebut terjadi karena hemiparese, baik ekstremitas kanan atau ekstremitas kiri, yang mengakibatkan kelemahan pada salah satu bagian ekstremitas, sehingga menimbulkan ketiga masalah perawatan tersebut. Yang keempat yaitu hambatan komunikasi verbal. Hal ini terjadi akibat dari gangguan fungsi atau kerusakan fungsi neuron ke-7 dan neuron ke-12. Selanjutnya pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama kita periksa keadaan umum pasien. Yang kedua, lakukan pemeriksaan vital sign meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu. Pada pasien stroke hemoragik, tekanan darah pasien akan cenderung tinggi. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik menggunakan metode head to toe difokuskan pada pemeriksaan ekstremitas karena kebanyakan pada pasien stroke hemoragik mengalami kelemahan pada ekstremitas. Yang keempat yaitu lakukan pengecekan tingkat kesadaran menggunakan GCS. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pemeriksaan penunjang atau diagnostik dibagi menjadi 2, yaitu ada radiologi. Radiologi ada CT scan, MRI, EEG, USG Doppler, angiografi cerebri. Yang kedua ada laboratorium, pemeriksaan darah lengkap seperti HB, leukosit, trombosit, dan eritrosit. Yang kedua itu tes
tes darah, koagulasi tes darah tadi dari PPT, INR, angiograsi trombosi, yang ketiga itu tes kimia darah. Penata laksanaan dibagi dua, penata laksanaan keperawatan, penata laksanaan kolaboratif. Penata laksanaan keperawatan dibagi jadi 11. Yang pertama ada terapi oksigen, penelaksanaan peningkatan tekanan darah intrakarnial, monitor fungsi pernapasan atau analisa gas darah, monitor jantung vital sign, evaluasi cairan dan elektrolit, kontrol kejang, pemasangan NGT, pertahankan nutrisi yang adekuat, manajemen bladder atau bowel, rentang gerak sendi atau room, pertahankan integritas kulit. Yang kedua ada penata laksanaan kolaboratif. Yang pertama ada terapi bicara, fisioterapi, pembedahan, terapi farmakologis. Terapi farmakologis dibagi menjadi 3, antihipertensi, captopril, antagonis kalsium, diuretik, mannitol furosemid, antiklosan peniton. Ada komplikasi. Komplikasi yang pertama ada edema otak dan sakit kepala kronis, yang kedua ada DPT, yang ketiga depresi atau gangguan mood, yang keempat gangguan bahasa atau apsia, yang kelima kejang otot dan pneumonia. Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep dasar asuhan keperawatan stroke hemoragik. Pengkajian keperawatan. Yang pertama, identitas klien. Yang kedua, keluhan utama. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu. Yang keempat, riwayat penyakit keluarga. Yang kelima, pengkajian fisiko, sosio, dan spiritual. Yang keenam, pengkajian psikologis. Yang ketujuh, pemeriksaan fisik, vital sign, dan head to toe. Yang ke-8, pengkajian tingkat kesadaran. Yang ke-9, pengkajian syaraf kranial. Yang ke-10, pengkajian sistem motorik. Yang ke-11, pemeriksaan fisik per sistem B1 sampai B6. B1 itu ada breathing, B2 blood, B3 brain, B4 bladder, B5 bowel, B6 bone. Selanjutnya, diagnosa keperawatan itu ada 5. Yang pertama, resiko perkusi jaringan serebral tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran darah ke otak, aterosklerosis, dan embolisme. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparesis, kehilangan keseimbangan dan koordinasi. Yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan fungsi otot facial atau oral. Yang keempat, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, penurunan fungsi nervus hypoglossus. Yang kelima, defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskuler atau kelemahan. Intervensi keperawatannya, yang pertama, diagnosa keperawatan. Resiko perfusi jaringan serebral tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran darah ke otak, aterosklerosis, atau embolisme. Kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama titik-titik kali titik-titik per jam, diharapkan tidak mengalami penurunan sirkulasi jaringan jaringan otak dengan kriteria hasil. Yang pertama, tidak ada tanda peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, tingkat kesadaran meningkat. Yang ketiga, tanda-tanda vital dalam rentang normal. Intervensi keperawatannya, yang pertama, manajemen peningkatan tingkat intrakranial. Yang pertama, monitor tanda atau gejala peningkatan TIK, tekanan darah naik, tekanan nadi melebar, brakikardia, pola nafas irreguler, dan kesadaran menurun pada pasien. Rasionalnya, untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan tekanan intrakranial pada pasien. Selanjutnya, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan tenang. Rasionalnya, agar pasien tidak merasa gelisah atau cemas. Yang selanjutnya, berikan posisi semipolar. Rasionalnya,
untuk membantu pengembangan paru. Selanjutnya, cegah terjadinya kejang pada pasien. Untuk rasionalnya yaitu untuk mencegah pemburukan kondisi pasien. Intervensi yang kedua, pemantauan vital sign, monitor tekanan darah, monitor nadi, monitor pernafasan yaitu frekuensi sama kedalamannya. Selanjutnya, monitor suhu tubuh. Rasionalnya untuk mengetahui kondisi status kesehatan terkini pasien, mencegah komplikasi lain yang tidak muncul seperti sesak nafas dan kejang. Intervensi yang kedua, diagnosa keperawatannya, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparesis, kehilangan keseimbangan dan koordinasi. Kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama titik-titik kali titik-titik per jam, diharapkan gangguan mobilitas fisik dapat menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot dapat meningkat, rentang normal gerak atau RU meningkat, kelemahan fisik menurun, kaku sendi menurun. Intervensi keperawatan yang pertama, dukungan mobilisasi, identifikasi adanya nyeri atau kelemahan fisik lainnya, rasionalnya untuk mengetahui apakah ada nyeri atau keluhan lainnya. Selanjutnya, identifikasi adanya toleransi fisik saat melakukan mobilisasi, rasionalnya untuk mencegah terjadinya kontraktur otot. Selanjutnya, monitor tekanan darah sebelum dan sesudah memulai mobilisasi, rasionalnya untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang keempat, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, rasionalnya untuk mempermudah pasien saat melakukan mobilisasi. Yang kelima, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, rasionalnya untuk meningkatkan pergerakan dan hubungan harmonis dengan keluarga. Yang keenam, ajarkan mobilisasi sederhana atau duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, rasionalnya agar pasien dapat melakukan mobilisasi sejak dini. Intervensi yang kedua yaitu pengaturan posisi. Yang pertama, monitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi, rasionalnya untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, motivasi melakukan RUM aktif atau pasif, rasionalnya agar pasien dapat melatih rentang gerak. Yang ketiga, ubah posisi setiap 2 jam untuk mencegah ulcus decubitus. Intervensi keempat, hindari penempatan posisi yang dapat meningkatkan nyeri, rasionalnya untuk menghindari munculnya nyeri pada pasien. Baiklah, di sini selanjutnya diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan fungsi otot facial atau oral. Di sini kriteria hasil yang dapat setelah dilakukan asuhan keperawatan selama titik kali titik jam, diharapkan komunikasi dapat terlaksana dengan baik dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan berbicara meningkat. Kedua, kemampuan mendengar meningkat. Yang ketiga, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat. Keempat, kontak mata meningkat. Dan yang terakhir, pemahaman komunikasi membaik. Di sini intervensi keperawatan digunakan yaitu yang pertama promosi komunikasi, defisit bicara. Yang pertama yaitu monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. Yang kedua monitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara seperti memori, bahasa, dan pendengaran. Selanjutnya, identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Selanjutnya yaitu berikan dukungan psikologis, sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan seperti berdiri, dengarkan seksama, bicara pelan tanpa teriakan, dan minta keluarga untuk memahami ucapan pasien. Selanjutnya itu anjurkan berbicara perlahan, dan yang terakhir ulangi apa yang disampaikan pasien. Selanjutnya di sini diagnosa keperawatan yang keempat yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, penurunan fungsi nervus. Kriteria hasil yang didapat setelah dilakukan asuhan keperawatan selama titik kali titik jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama,
porsi makanan yang dihabiskan meningkat. Kedua, kekuatan otot menelan meningkat. Yang ketiga, berat badan meningkat. Dan yang keempat, indeks massa tubuh atau IMT meningkat. Yang pertama, dari intervensi keperawatan yaitu identifikasi status nutrisi. Rasionalnya di sini untuk mengetahui status nutrisi pasien sebelum dan setelah sakit. Dan yang kedua, identifikasi alergi dan toleransi makanan. Rasionalnya untuk mengetahui adanya alergi pada pasien. Yang ketiga, di sini monitor asupan makanan. Rasionalnya untuk memonitor asupan makanan yang dikonsumsi oleh pasien setiap hari. Yang keempat, di sini monitor berat badan. Rasionalnya untuk mengetahui berat badan pasien apakah mengalami penurunan atau tidak. Selanjutnya itu berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi dan makanan tinggi kalori maupun tinggi protein. Rasionalnya di sini untuk memberikan asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya itu di sini yaitu ajarkan diet yang diprogramkan. Rasionalnya di sini agar pasien dan keluarga mengetahui diet yang diprogramkan oleh dokter. Dan yang terakhir itu kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Rasionalnya itu untuk memberikan nutrisi yang sesuai dan seimbang untuk proses penyembuhan pasien. Baiklah, selanjutnya di sini diagnosa keperawatan yang kelima yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskular atau kelemahan. Kriteria hasilnya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama titik kali titik jam, diharapkan kemampuan melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil. Pertama, kemampuan mandi meningkat, kemampuan mengenakan pakaian, kemampuan makan, kemampuan ke toilet, BAB atau BAK, verbalisasi keinginan melakukan perawatan diri, minat melakukan perawatan diri, mempertahankan kebersihan diri, dan yang terakhir mempertahankan kebersihan mulut. Intervensinya di sini yang pertama yaitu identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia. Rasionalnya itu untuk mengetahui perawatan diri pasien. Selanjutnya, monitor tingkat kemandirian. Rasionalnya untuk mengetahui adanya kebersihan diri pada pasien. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berias, dan makan. Rasionalnya untuk mengetahui status perawatan diri pada pasien. Selanjutnya, sediakan lingkungan yang terapeutik seperti suasana hangat, rileks, dan privasi. Rasionalnya untuk agar pasien merasa lebih nyaman. Selanjutnya, siapkan keperluan pribadi, misalnya parfum, sikat gigi, dan sabun mandi. Rasionalnya untuk agar pasien terlihat bersih. Damping dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri, agar pasien dan keluarga melakukan perawatan diri. Fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan. Rasionalnya untuk mempermudah saat pasien melakukan perawatan diri. Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri. Rasionalnya untuk mempermudah kebersihan pasien. Jadwalkan rutinitas perawatan diri. Rasionalnya untuk agar pasien selalu rutin menjaga kebersihan diri. Yang terakhir, anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Rasionalnya agar memudahkan pasien dalam memahami perawatan diri. Di sini implementasi dan evaluasi keperawatan. Yang pertama itu implementasi keperawatan. Implementasi adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Dan yang kelima yaitu evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan yang memungkinkan perawat untuk menentukan apakah intervensi keperawatan telah tercapai atau tidak dalam meningkatkan kondisi pasien dan ditulis dalam bentuk SOP. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang telah dipilih oleh kelompok kami yaitu stroke hemorrhagic. Berikut adalah kasusnya. Mrs. Washington is 68 years old, a African American retired office worker. She was admitted your unit following a right side intracerebral hemorrhage. Her daughter states that Mrs. Washington has taken antihypertensive medication for the last 20 years. However, she stated that her mother has been forgetful lately and that there are 5 more pills in the medicine bottle than expected. On admission, Mrs. Washington is oriented only to one person and has hemiparesis.
Baik, tugas satunya yaitu berpikir kritis, di mana memberikan rasional yang tepat berupa data anamnese, pemeriksaan fisik dan laboratorium apa saja yang dapat diketahui dan dilakukan untuk mengetahui permasalahan pada pasien. Berikut adalah analisis datanya, yaitu yang terpenting identitas pasien atau klien, kemudian data anamnese berupa data subjektif maupun objektifnya, yaitu di mana pasien mengalami perdarahan intraserebral bagian kanan serta sudah mengkonsumsi obat antihipertensi selama 20 tahun. Alasan yang mendasarinya atau rasionalnya yaitu di mana riwayat hipertensi pasien selama 20 tahun merupakan faktor pencetus dari penegakan diagnosa medis, yaitu pasien stroke hemoragik, di mana hipertensi ini akan menyebabkan penimbunan lemak atau kolesterol dalam darah sehingga akan berdegenerasi menjadi kapur dengan infiltrasi limfosit yang menyebabkan pembuluh darah menjadi beku dan bahkan pecah atau biasa disebut dengan perdarahan intraserebral yang akan mengganggu perfusi jaringan serebral. Kemudian analisa data selanjutnya di mana pasien akan mengalami hemiparesis bagian kiri atau berlawanan dari masalah pada bagian otaknya, di mana hemiparesis ini akan bersifat secara kontralateral, jadi akan terjadi kelemahan otot pada sisi tubuh pasien yang berlawanan dengan perdarahan intraserebral, yaitu di mana pasien mengalami perdarahan intraserebral di sisi bagian kanan sehingga akan terjadi hemiparesis di arah yang berlawanan, yaitu sisi sebelah kiri, yang menyebabkan terjadinya gangguan mobilisasi pada pasien. Kemudian analisa data selanjutnya yaitu pasien mengalami gangguan komunikasi atau sulit berkomunikasi yang hanya dapat berorientasi pada satu orang, di mana gangguan komunikasi pada pasien ini dapat terjadi karena terjadinya penurunan sirkulasi serebral akibat dari perdarahan intraserebral yang telah dialami oleh pasien. Kemudian ada pun rasa cemas dan ketakutan yang dirasakan oleh pasien yang dapat menjadi penyebab utama lainnya. Lalu, pemeriksaan fisik apa saja yang dapat dilakukan, serta pemeriksaan laboratorium apa saja yang dapat dilakukan untuk mengetahui permasalahan lebih lanjut pada pasien ini, yaitu pemeriksaan fisiknya dapat menilai kesadaran umum pasien atau GCS. Kemudian ada vital sign, pemeriksaan head to toe dengan IPPA, inspeksi palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kemudian yang keempat, pemeriksaan refleks baik fisiologis maupun patologisnya. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium yang dapat kita lakukan yaitu pemeriksaan angiografi serebral, di mana akan membantu menemukan penyebab stroke secara lebih spesifik. Kemudian CT scan, yaitu memperlihatkan letak atau posisi edema baik hematoma yang terjadi. Kemudian MRI atau magnetic imaging resonance, yaitu sama juga menentukan letak atau posisi hematoma. Kemudian lumbal fungsi, yaitu menunjukkan adanya hemoragi. Kemudian ada USG Doppler, serta yang terakhir yaitu EEG, melihat masalah lain yang dapat terjadi pada pasien dan juga sinar tengkorak. Kemudian tugas 2 yaitu berpikir kritis untuk dapat menegakkan diagnosa keperawatan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan apakah diagnosa keperawatan yang tepat berdasarkan data-data pengkajian yang telah ditemukan atau kita telaah lebih dalam lagi. Baik, yang pertama yaitu ada data subjektifnya, di mana keluarga pasien mengatakan bahwa pasien memiliki riwayat hipertensi dengan meminum obat antihipertensi selama 20 tahun. Kemudian keluarga mengatakan juga bahwa pasien akhir-akhir ini menjadi pelupa. Data objektifnya yang dapat kita lihat yaitu pasien tampak lemah, pasien tampak hanya mampu berorientasi dengan putrinya saja, hemiparesis bagian tubuh sebelah kiri, kemudian dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Kemudian kita dapat lihat dari vital sign-nya, tekanan darah pasien 165/100 mHg, nadinya 102 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, dengan suhu 36,6 derajat Celcius. Yang terjadi perdarahan intraserebral bagian kanan, di mana GCS pasien IC-nya 3, verbal 3, motorik 4, dengan dijumlahkan total 10, yaitu mengalami delirium. Kemudian apa saja etiologi
yang menyebabkan tanda dan gejala tersebut muncul, yaitu yang pertama tentu saja faktor pencetusnya, yaitu hipertensi yang menyebabkan penimbunan lemak atau kolesterol yang meningkat dalam darah. Kemudian lemak tersebut akan berdegenerasi menjadi kapur, kemudian akan menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan pecah, sehingga menyebabkan stroke hemoragik. Dari stroke hemoragik ini, proses metabolisme otak akan terganggu, kemudian suplai darah dan O2 ke otak akan menurun, kemudian resiko perfusi jaringan serebral menjadi tidak efektif. Jadi masalah utamanya yaitu resiko perfusi jaringan serebral tidak efektif, di mana rasionalnya atau hal yang mendasarinya dilihat dari data objektif dan subjektif yang sudah dipaparkan sebelumnya pada tanda dan gejala, di mana pasien mengalami perdarahan intraserebral bagian kanan serta memiliki riwayat mengkonsumsi obat antihipertensi selama 20 tahun. Kemudian penegakan diagnosa yang kedua yaitu sama dengan menganalisis data subjektif dan objektif pada pasien, di mana keluarga pasien masih mengatakan pasien mengkonsumsi obat antihipertensi selama 20 tahun, serta keluarga juga mengatakan bahwa pasien akhir-akhir ini menjadi pelupa. Data objektifnya, pasien tampak lemah, sulit untuk diajak berkomunikasi, hanya mampu berorientasi dengan satu orang saja, mengalami perdarahan intraserebral bagian kanan, hemiparesis positif pada bagian kiri, kemudian kekuatan ototnya melemah, di mana otot bagian kanan mendapatkan skor 5555, ekstremitas atas, kemudian sama juga dengan ekstremitas bawah 5555. Kemudian untuk skor kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah /pada bagian sisi tubuh kiri yaitu mendapat skor 1111. Tanda vital sign-nya masih sama, yaitu tekanan darah 165/100 mm/Hg, nadinya 102 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, serta suhu 36,6 derajat Celcius. GCS-nya masih sama, yaitu 10, di mana delirium. Etiologinya masih sama dengan etiologi penegakan diagnosis yang pertama, yaitu faktor pencetusnya hipertensi, menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku sehingga pecah dan menyebabkan terjadinya stroke hemoragik. Kemudian dari stroke ini akan menyebabkan kompresi pada jaringan otak, peningkatan tekanan intrakranial, kemudian arteri cerebri media, kemudian disfungsi saraf nervus. Nomor 11, aksesoris, kemudian penurunan fungsi motorik muskuloskeletal, kelemahan pada satu atau keempat anggota gerak, dan terjadi hemiparesis pada bagian sisi tubuh yang berlawanan dengan masalah pada otak, yang menyebabkan gangguan mobilitas fisik. Jadi etiologinya yaitu gangguan mobilitas fisik. Rasionalnya di mana dari data analisis pada pasien nampak mengalami hemiparesis tubuh bagian kiri karena mengalami perdarahan serebral pada otak bagian kanan. Kemudian dilanjutkan dengan diagnosa ketiga, yaitu data subjektifnya masih sama, di mana keluarga mengatakan bahwa pasien telah mengkonsumsi obat antihipertensi selama 20 tahun serta akhir-akhir ini pasien menjadi sangat pelupa. Kemudian data objektifnya dapat kita lihat, pasien tampak lemah, sulit untuk diajak berkomunikasi, hanya berorientasi pada putrinya saja, dan terjadi perdarahan intraserebral pada bagian kanan. Dan hemiparesis pun terjadi pada sisi sebelah kiri. Dengan kekuatan otot, hemiparesis terjadi pada bagian sebelah kiri, ekstremitas atas dan bawah mendapat skor 1111, dan ekstremitas bagian atas bawah sisi tubuh bagian kanan mendapat skor 5555. Vital sign dengan tekanan darah 165/100 mmHg, kemudian nadinya 102 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Kemudian GCS-nya masih sama dengan skor 10, yaitu delirium. Etiologinya yaitu hipertensi menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan pecah sehingga timbul stroke hemoragik, kompresi pada jaringan otak, kemudian peningkatan tekanan intrakranial, arteri vertebrata basilaris, kerusakan neurocerebrospinal, facialis, dan glosopharyngeus yang menyebabkan
fungsi otot facial atau oral menjadi lemah, kemudian kerusakan artikular atau tidak dapat bicara disatria sehingga menyebabkan terjadinya gangguan komunikasi verbal. Jadi problem atau masalah yang dapat ditegakkan menjadi diagnosa keperawatan yaitu gangguan komunikasi verbal, di mana rasionalnya atau alasan yang mendasarinya yaitu di mana dapat kita lihat dari data analisis pasien di mana mengalami kesulitan untuk berkomunikasi pada orang lain yang hanya dapat berkomunikasi atau berorientasi pada satu orang saja untuk berkomunikasi dikarenakan kontrol otot facial atau oralnya menjadi melemah akibat dari perdarahan intracerebral yang telah dialaminya. Baik, jadi dapat disimpulkan ada 3 diagnose keperawatan yang diambil dari kasus ini, yaitu yang pertama resiko perfusi jaringan tidak efektif, kemudian gangguan atau hambatan mobilitas fisik, dan gangguan komunikasi verbal. Selanjutnya untuk intervensi, implementasi, dan evaluasi akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Tugas ketiga yaitu intervensi keperawatan. Diagnosa yang pertama, resiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran darah ke otak. Jika dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 diharapkan tidak mengalami penurunan sirkulasi jaringan otak dengan kriteria hasil. Tidak ada tanda peningkatan tekanan intrakranial, tingkat kesadaran meningkat, tanda-tanda vital dalam rentang normal. Intervensi keperawatan yang pertama, manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Monitor tanda atau gejala peningkatan TIK seperti tekanan darah naik, tekanan nadi melebar, bradikardi, nafas dan kesadaran menurun. Rasionalnya untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan tekanan intrakranial pada pasien. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan tenang. Ini bertujuan agar pasien tidak merasa gelisah atau cemas. Berikan posisi semipolar, rasionalnya untuk membantu pengembangan setelah terjadinya kejang pada pasien. Ini untuk mencegah perburukan kondisi pasien. Yang kedua, pemantauan vital sign, yaitu monitor tekanan darah, monitor nadi, monitor pernafasan, dan monitor tubuh. Rasionalnya untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien ini dan mencegah komplikasi lain yang mungkin muncul, seperti sesak nafas dan kejang. Diagnosa yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparesis, kehilangan keseimbangan dan koordinasi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, harapkan gangguan mobilitas fisik dapat menurun dengan kriteria pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot dapat meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, kelemahan menurun, dan kaki menurun. Intervensi keperawatannya, yang pertama, dukungan mobilisasi. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada nyeri atau keluhan lain. Identifikasi adanya toleransi saat melakukan mobilisasi. Rasionalnya untuk mencegah terjadinya kontraktor otot. Monitor tekanan darah sebelum dan sudah memulai mobilisasi. Ini rasionalnya untuk mengetahui keadaan umum pasien. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. Rasionalnya untuk mempermudah pasien saat melakukan mobilisasi. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Rasionalnya untuk meningkatkan pergerakan dan hubungan harmonis dengan keluarga. Ajarkan mobilisasi sederhana, seperti duduk di tempat tidur atau duduk di tempat tidur. Ini agar pasien dapat melakukan mobilisasi dini. Yang kedua, pengaturan posisi. Monitor status oksigenasi sebelum dan sudah mengubah posisi. Rasionalnya untuk mengetahui keadaan umum pasien. Motivasi melakukan ROM aktif atau pasif. Ini agar pasien dapat melatih tentang gerak. Ubah posisi setiap 2 jam untuk mencegah usus di kuku. Hindari menempatkan posisi yang dapat meninggalkan nyeri. Ini rasionalnya untuk menghindari munculnya nyeri. Diagnosa yang ketiga yaitu gangguan komunikasi verbal dengan penurunan fungsi otot fasial atau setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x20 diharapkan komunikasi dapat terlaksana dengan baik dengan kriteria hasil, kemampuan berbicara meningkat,
kemampuan mendengar meningkat, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat, kontak mata meningkat, pemahaman komunikasi membaik. Intervensinya yaitu promosi komunikasi, yaitu defisit bicara. Monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan bicara. Ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan verbal pasien. Monitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara, seperti memori, bahasa, dan pendengaran. Ini rasionalnya agar dapat melihat proses kognitif dan anatomis fisiologis yang berhubungan dengan bicara pasien. Identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Ini rasionalnya untuk menilai respon saat berkomunikasi dengan pasien. Berikan dukungan psikologis. Ini rasionalnya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada pasien. Sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan, seperti berdiri, dengarkan dengan seksama, bicara pelan tanpa teriakan, dan meminta keluarga untuk memahami ucapan pasien. Ini rasionalnya untuk menghindari perasaan rendah diri pada pasien karena kondisinya saat ini. Anjurkan berbicara perlahan. Ini bertujuan agar memudahkan pasien dalam memahami. Dan ulangi apa yang disampaikan pasien untuk memberikan respon balik dan mengonfirmasi ulang agar timbul respon pasien. Tugas 4. Ada penetapan implementasi. Pada waktu tanggal 25 Desember 2020 pukul 8 pagi, diagnosa resiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif berhubungan dengan penularan aliran darah ke otak, aterosklerosis embolisme, di mana implementasi manajemen penanganan tekanan intrakranial yang pertama adalah memonitor tanda dan gejala TIK, tekanan darah naik, tekanan darah melebar, bradikardia, pola napas irregular, kesadaran menurun pada pasien, di mana respon objektifnya pasien tampak lemah, pola napas reguler, pasien mengalami penurunan kesadaran, GCS E-nya 3, verbal 3, motorik 4, di mana jumlahnya itu ada 10 yang berarti pasien mengalami delirium. Kemudian meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan tenang, di mana respon objektif pasien tampak tertidur dan lingkungan sektor pasien hanya ada satu pengunjung, yaitu putrinya. Kemudian adalah memberikan posisi semivolar, di mana respon objektifnya pasien saat ini nampak diposisikan semivolar oleh perawat. Kemudian implementasi pemantauan vital sign, yang pertama memonitor tekanan darah, kemudian memonitor nadi, pernafasan, frekuensi dan kedalamannya, kemudian memonitor suhu, di mana respon objektifnya pemeriksaan vital sign sudah dilakukan dengan hasil tanda tekanan darah 160/90 mmHg, nadi 101 kali per menit, kemudian respirasi 21 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Kemudian diagnosa yang kedua pada pukul 9 pagi dengan diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparesis, kehilangan keseimbangan dan koordinasi, di mana dukungan mobilisasi implementasinya itu yang pertama mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, di mana respon objektifnya pasien mengalami hemiparesis sisi kiri dan lemah. Kemudian mengidentifikasi adanya toleransi fisik saat melakukan mobilisasi, di mana respon objektifnya pasien tidak mampu menggerakkan sisi tubuh kiri. Kemudian yang ketiga memonitor tekanan darah sebelum dan sesudah memulai mobilisasi, di mana respon objektifnya tidak ada perubahan signifikan pada tekanan darah pasien, di mana tekanan darah sebelum mobilisasi yaitu 160/95 mmHg dan tekanan darah sesudah itu 160/90 mmHg. Yang keempat, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, di mana respon objektifnya keluarga pasien nampak sudah selalu membantu pasien. Yang kelima, mengajarkan mobilisasi sederhana, yaitu duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, di mana respon objektifnya perawat sudah
mengajarkan mobilisasi sederhana, namun pasien hanya mampu duduk di tempat tidur walau hanya dipegangi oleh keluarga. Kemudian implementasi pengaturan posisi yang pertama memotivasi melakukan room aktif dan pasif, di mana respon objektifnya latihan room sudah diberikan perawat untuk melatih otot gerak. Kemudian yang kedua mengubah posisi, di mana respon objektifnya mengubah posisi sudah dilakukan setiap 2 jam oleh perawat untuk mencegah dekubitus. Yang terakhir di jam 10 pagi adalah diagnosa yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan fungsi otot parsial atau oral, di mana implementasi promosi komunikasi defisit bicara yang pertama adalah komunikasi kecepatan, tekanan, kualitas, volume, dan diksi bicara, di mana respon objektif pasien nampak bicara namun tidak jelas. Memonitor proses yang kedua, memonitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara, memori, bahasa, dan pendengaran, di mana keluarga mengatakan pasien jadi seseorang yang pelupa. Kemudian respon objektif, pasien agak sulit berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku emosi dan fisik sebagai bentuk komunikasi, di mana respon objektifnya pasien nampak menunjukkan perilaku emosional dan fisik. Yang keempat, menyesuaikan gaya bicara komunikasi dengan kebutuhan seperti berdiri, dengarkan seksama, bicara pelan tanpa teriakan, dan meminta keluarga untuk memahami ucapan pasien. Dan di mana respon objektifnya perawat sudah menyesuaikan gaya bicara dengan berdiri samping dan berbicara pelan serta perlahan. Kemudian yang terakhir, mengulangi apa yang disampaikan pasien. Respon objektifnya pasien sudah mengulangi pembicaraan saat bicara pada pasien. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu berpikir kritis pada evaluasi keperawatan. Selanjutnya, rencana keperawatan yang telah diimplementasikan. Diagnosa yang pertama yaitu resiko perfusi jaringan serebral tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran darah ke otak, aterosclerosis, dan embolisme. Responnya atau catatan perkembangan subjektifnya tidak ada, objektif pasien masih lemas, GCS-nya 12, apatis, tingkat kesadaran mulai membaik. Tekanan darahnya 150/90 mmHg, nadinya 99 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. A-nya atau penilaian masalah belum teratasi. B-nya yaitu planning lanjutkan hipertensi. Yang pertama yaitu memonitor tanda atau gejala peningkatan TIK, tekanan darah naik, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas irreguler, dan kesadaran menurun pada sistem. Yang kedua, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Yang ketiga, memberikan posisi semi-Fowler. Yang keempat, memonitor tekanan darah. Yang kelima, memonitor nadi. Yang keenam, memonitor pernapasan, frekuensi, dan kedalaman. Yang terakhir yaitu memonitor suhu tubuh. Diagnosa yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan hemiparasis, kehilangan keseimbangan dan koordinasi. Responnya subjektif tidak ada, objektif pasien masih mengalami hemiparasis, sisi tubuh bagian kiri atau lemas, kekuatan otot pada ekstremitas kanan atas dan bawah 555, ekstremitas kiri atas dan bawah 111, tekanan darah 150/90 mmHg, nadinya 99 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. A-nya atau penilaian masalah belum teratasi. B-nya planning lanjutkan intervensi. Yang pertama, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya.
Yang kedua, mengidentifikasi adanya toleransi fisik saat melakukan mobilisasi. Yang ketiga, memonitor tekanan darah sebelum dan sesudah memulai mobilisasi. Yang keempat, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Yang kelima, mengajarkan mobilisasi sederhana, duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur. Yang keenam, memotivasi melakukan room aktif dan pasif. Yang terakhir yaitu mengubah posisi. Pada diagnosa yang ketiga, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan fungsi otot facial atau oral. Responnya, data subjektifnya, keluarga pasien mengatakan pasien masih sulit diajak berkomunikasi dan pelupa. Yang O-nya objektif, pasien nampak berbicara hanya beberapa patah kata dan tidak jelas serta pelan. Pasien masih sulit untuk berinteraksi dengan perawat. A-nya yaitu penilaian masalah belum teratasi. P-nya planning lanjutkan intervensi. Yang pertama, memonitor kecepatan, tekanan kuantitas, volume, dan diksi bicara. Yang kedua, memonitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara, memori, bahasa, dan pendengaran. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Yang keempat, menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan seperti berdiri, dengarkan seksama, bicara pelan tanpa teriakan, dan meminta keluarga untuk memahami ucapan pasien. Yang terakhir yaitu mengulangi apa yang disampaikan. Baik, sekian ya materi yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke hemoragik. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat kolom komentar, dan kami dari kelompok 7 akan berusaha menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan. Sekarang kita akan lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup, dengan pembacaan kesimpulan dari teman saya, yaitu Alit Adi Gunawan. Untuk Alit, dipersilakan. Ya, perkenalkan di sini saya Alit Adi Gunawan, saya sebagai notuler. Dari presentasi yang dilakukan pemateri dapat disimpulkan bahwa stroke hemoragik merupakan gangguan perdarahan otak yang menyebabkan defisit neurologis mendadak akibat dari pecahnya pembuluh darah otak serta tanda gejala sesuai dengan daerah vokal yang terganggu. Selain itu, stroke merupakan urutan kedua penyebab kematian terbanyak di dunia dan menyebabkan 6,2 juta kematian pada tahun 2011 menurut WHO tahun 2017. Selain itu, stroke menyumbangkan angka kematian tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemberian asuhan keperawatan pada pasien stroke sangat penting dilakukan agar kedepannya pasien stroke bisa lebih baik. Oleh karena itu, dari hasil pemaparan materi ini diharapkan materi yang disajikan oleh pemateri dapat menjadi panduan maupun tambahan ilmu dalam melakukan asuhan keperawatan sehingga dapat berguna kedepannya. Itu saja pemaparan sesi kesimpulan dari saya akan kembalikan kepada moderator. Sebelumnya, terima kasih. Baik, untuk Alit, terima kasih. Nah, itu dia pembacaan dari kesimpulan, sekaligus mengakhiri jalannya presentasi hari ini. Jika ada salah kata, pengucapan, maupun hal lain yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.